Saya diinstruksikan untuk standby setiap hari di kediamannya Bapak Jokowi untuk membantu tamu-tamunya Bapak yang mau login PSI, bisa lewat saya gitu. Ini seluruh Indonesia kan? Seluruh Indonesia. Jadi kita melojinkan untuk tamu-tamunya Bapak seluruh Indonesia. Kadang-kadang Om Begawan ini senyum-senyum sendiri. Kalau nyawang PSI itu, partai gajah itu, wis partainya ra lolos Senayan, wae koyo yo banyak kadernya jadi menteri. Seolah-olah seakan-akan nganggap itu partai yang sudah besar dan berpengaruh. Dan klaim itu coba terus diafirmasi Jokowi dengan beragam manuver caranya. Tetapi faktanya mesti sudah diupoyo. Kalau bahasa Jawanya itu diupoyo-upo, berbagai cara. Direkadaya atau diperkosa dalam arti positif sekuat-kuatnya. Citra PSI tetap berada di level bawah. Sorry, ini saya bukan ngenyek. Kader dan simpatisan PSI, Nek Om Begawan terpaksa menyimpulkan ya begitu. Gitu. Tentu Om Begawan bukan konten biasa nih yang narik kesimpulan terus ngomongnya begitu tanpa ada dasar sama sekali. Konten ngompol ini bila narik kesimpulan pasti ditopang dengan argumen. Bukan asal jeplak. Ada data, ada fakta yang sama-sama diketahui publik. Sudah dipastikan kebenarannya, bukan halu, bukan asumsi, sehingga tarian benang merah itu bisa diambil. Ya, yang tidak terima sama kesimpulan tadi, ya tolong simak sampai habis dulu. Mestinya dengan adanya bahasan di Ngompol, harus membuat PSI mengubah strategi, merumuskan ulang, bila perlu merevolusi cara berpolitiknya. Lo percaya saja kalau Jokowi sama anak-anaknya dibiarkan mendominasi di internal partai, ya PSI tidak akan jadi apa-apa. Meski berlogo gajah, itu tidak berarti bisa otomatis partainya bakalan jadi besar, melembung sendiri seperti simbol partainya, seperti gajah itu. Tadi di pembuka kan wis tak sampaikan tuh. Kalau di dekat rumah Jokowi dibuka semacam loket pendaftaran untuk jadi kader PSI. Lu sekarang zaman online loh. Ngomong buka pendaftaran. Apakah itu memperlihatkan sebuah inovasi, sebuah terobosan, sebuah langkah brilian? Ya malah jadi keguyuwang. Tidakkah di zaman serba modern segala hal dilakukan dengan cara online? Kenapa justru PSI membuka jasa pendaftaran dengan offline? Katanya partainya Canom, ya, Gen Z, banyak inovasi. Milenial, mana kecanggihannya? Dan kemampuan PSI menarik perhatian rakyat buat merekrut anggota-anggota baru. Justru dengan adanya loket pendaftaran di situ, Om Begawan jadi curiga. Orang-orang yang ketemu Jokowi diminta jadi anggota PSI. Lalu setelah salaman dan foto terus dibilang, kamu jadi kader PSI ya. Tuh daftar di depan. Piye jalan ngono iki? Masa iya? Biar bisa salaman sama foto dengan Jokowi, kompensasinya jadi kader PSI, kan ya enggak gitu. Nah, kita sebagai orang timur, nek dibilangi begitu ya isen. Dan bisa jadi beberapa di antaranya terpaksa mendaftar buat jadi kader PSI. Dikarenakan sungkan, gak enak hati. Maksudnya bukan dari kesadaran sendiri ya bisa. Om Begawan minta nih KPU sama Bawaslu untuk memonitoring aktivitas PSI di dekat rumah Jokowi. Oh, sah-sah saja. Aku kan gak hafal semua pasal-pasal tentang partai politik. Undang-undang partai politik. Yang begituan itu melanggar apa enggak? Partai-partai lain apalagi yang ada di Senayan pasti tidak peduli. Ora wedi, tidak akan khawatir dengan modelan baru cara-cara merekrut anggota di PSI itu. Mesti dianggap semua yang ke situ harus jadi kader. Tidak akan berpengaruh buat suara PSI dalam pemilu 2029. Ya prediksi Om Begawan ya pancet aja. Apalagi banyak masalah mendera.
keluarga Jokowi, ya toh, dari Pak Jokowi sendiri sampai Gibran, bahkan Kaisang sendiri, yang seolah-olah tidak bisa mengorkestrasi partainya, padahal dia sebagai ketua umum. Yang juga mengherankan, mesti sampai detik ini tidak ada bukti bila nama Jokowi sebagai bagian struktur partai. Lah kok bisa-bisanya nyuruh kader PSI mangkal di situ? Itu pengakuan si penjaga sendiri loh, bukan perintah DPP PSI loh. Tadi siapa namanya itu, lupa itu. Dia buka lapak baru 3 hari, dan dia ketua DPC atau pengurus tingkat kecamatan. Itu dari Grogol Sukoharjo tuh. Lah emang masnya yang nungguin apa ndak duwe pekerjaan? Oh, pekerjaannya daftari kader PSI. Cara membuka stand macam begituan, seolah-olah PSI kan kayak diecer, ya toh? Ditawarkan ke orang secara langsung, diobral. Lah apa saking nggak lakunya, sulit nyari kader, anggota ndak nambah-nambah. Jadi ditawarkan ke calon konsumen dengan obral membuka pendaftaran di depan rumahnya Jokowi. Dari zaman Indonesia Merdeka, tidak pernah ada tuh loket pendaftaran kader partai begituan. Kesannya yang tertangkap, kok koyo ngemis-ngemis gitu loh, masa nemen. Partai dari keluarga mantan presiden, sing duitnya katanya triliunan kok gitu. Pak Jokowi mbok gak gitu caranya toh Pak, malah bikin malu keluarga, nek terobosan yang diambil begitu. Lah lebih baik perintahkan semua relawan. Relawannya Jokowi atau Gibran untuk jadi anggota atau kader PSI. Tapi yo saiki sapa relawan? Nek pada nggak mau bubarkan atau tidak diakui itu sebagai organ relawannya. Kan kita dulu ngerti toh. Organ relawan itu jumlahnya bisa ratusan ribuan. Nek satu organ anggotanya 1.000 bisa jutaan. Berarti tambahan kader PSI bisa belasan juta itu. Ya, itu. Tapi sekarang mana? Organ-organ relawannya yang dulu puluhan bahkan ratusan tinggal 3 aja bermasalah. Lalu kalau biar jumlahnya makin banyak, tidak hanya relawan, tapi juga anak buah bininya harus daftar kader partai ganja kan bisa. Bila perlu saudara-saudara, tetangga, teman, suruh ngajak semua tuh. Atau tetangga-tetangganya Pak Jokowi yang ada di Sumber sana diajak semua. Lalu dalam sekejap bisa puluhan juta tuh jumlah kader PSI. Apa ndak mantul? Pakai jurus MLM kan bisa. Kayak model downline itu loh. 1, 2, 2, 4, 4, 8. Lama-lama penuh tuh. Supaya pada berminat ikut. Nanti siapa yang bisa ngerekrut anggota baru paling banyak itu dapat hadiah. Ya apa kaos, apa ya kalau yang gede banget ya sepeda gitu. Hadiah kaos hitam Jokowi kan ya ada. Yang sampai sekarang dibagi-bagikan buat yang datang ke sana tuh. Kan bisa dikasih juga atau hadiah sekotak sang pisang. Tapi konter sang pisang masih jualan nggak? Ada di mana saya nggak tahu. Nah, paling tidak jualan gagasan atau ide visi PSI. Tapi apa ya laku, belum ada buktinya. Bukan kan sebelah Bali PSI ngangkat sosok Ji akan jadi ketua Dewan Pembina. Ya begituan berarti tidak ngefek belas toh. Jadi perlu strategi yang baru. Lho Pak Jokowi dewe ya wis nganggo topi putih loh dengan huruf J di bagian depan loh. Sudah begitu makso ndak bikin tertarik banyak orang masuk PSI. Lagi piye itu. Nawarkan langsung dekat rumah Jokowi bisa juga dinilai kayak panganan nyewunan itu diobral, ditawarkan secara asongan. Dijual. Siapa mau jadi kader PSI kan gitu seolah-olah. Ayo silakan gabung. Waduh. Lu malah terlihat tambah nggak laku. Ini partai politik loh, Bung. Bukan jualan baju, bukan jualan makanan. Ini partai politik. Yang tentunya partai politik itu adalah tujuannya untuk mencapai kekuasaan demi kesejahteraan rakyat. Dan seperti yang sudah kerap pembegawan ungkap, Pak Jokowi dan anak-anaknya itu tidak pernah ada di organisasi.
Tidak ada pengalamannya. Dulu di PDIP kan dia anggota biasa. Tidak pernah menjabat struktur. Artinya tidak ngerti apa itu bagian-bagian di struktur. Kerjaan mereka sama tanggung jawabnya apa. Itu nggak paham kalau saya melihat ke situ loh. Nah, faktanya seperti ini ya. Sama sekali tidak tahu institusi partai. Cara membesarkannya kayak apa. Emangnya PDIP yang sekarang besar, pemenang pemilu 3 kali berturut-turut. Itu prosesnya ujuk-ujuk? Enggak. PDIP itu prosesnya dari PDI segi 5. Dari PNI dulu, PDI segi 5. Banyak kontra, banyak gegeran. Akhirnya 97, 98 berubah jadi PDIP. Ada kontra, ada perebutan dari Mbak Mega dengan Suryadi dulu. Wah, peristiwanya ngeri. Penuh dengan tantangan, tekanan, dan sebagainya. Sehingga menjadi partai yang kuat. Nah, akhirnya gini. PSI ini. Maunya ujung-ujung bledos itu loh. Habis kongres, nyari kader kok model ketengan kayak nawarin rokok aja. Yang pasti nawarin model gituan. Itu wes jurus kesekian dari upaya yang sudah dilakukan PSI. Sebelumnya sudah banyak mencoba manuver. Ya makso gagal narik anggota baru. Gini loh tak bilangin, di zaman sudah maju begini, level partai itu harus hadir di tengah-tengah rakyat. Kesulitan-kesulitan rakyat itu apa? Itu dibantu, ditolong, bukan dikomentari. Memangnya kalau partai dipimpin Jokowi atau anaknya Jokowi, lalu para pemuja, pendukung, fans pada mau gabung. Apalagi ini anak rakil loh, yang semua juga ngerti polairung, belum ada pengalaman. Si gelenyengan, semaunya sendiri. Jangankan Kaisang, Gibran yang sudah 3 tahun jadi wali kota. Bila pidato masih sering pakai tag. Nek ndak pakai tag ya tingak-tingu. Ya sok pakai teleprompter atau layar apa besar di depannya. Nah, bicara lepas naskah ya luput. Loh, meski sekolah anak-anak Jokowi di luar negeri, mereka tidak belajar politik. Apalagi sekarang ijazahnya juga dipersoalkan. Baik Gibran maupun Pak Jokowi, makin berat beban PSI. Dan bila ada masalah dihadapi buat diselesaikan, bukan malah menghindar ke sana kemari. Dulu, sejak 2004-2005 jadi wali kota, sampai 2019 sebelum COVID, mungkin bisa beda situasinya. Orang masih banyak mendukung. Tapi meninggalkan partai yang berjasa besar, PDIP dan Mbak Mega, lalu dikhianati, bahkan ingin menghancurkan partai yang sudah membesarkan. Dengan memunggungi, itu sudah melecehkan pihak yang ngangkat derajat keluarga Jokowi. Dan masyarakat itu paham ini. Kesalahan telak Jokowi dan keluarganya adalah mengkhianati partai. Dan mengkhianati Ibu Mega yang telah membesarkan dia, mendukung, mengawal, mengamankan. Nek wong Jawa wis kacang lali lanjaran. Dan itu termasuk Begawan. Ketika Jokowi mengkhianati partai, saat itu juga Begawan balik kanan dan mengkritik Jokowi dan keluarganya. Dulu saya dukung, maka banyak hater-hater Begawan, teman-teman Begawan. Biyen piye Begawan? Dukung Jokowi, dukung Gibran, sekarang kok mengkritik, memusuhi. Bukan memusuhi. Kami akan meluruskan, jejeke, memberikan peringatan, masukan, agar orang tambah belasah-belasah. Loh, gimana publik mau simpati kalau pihak yang berjasa besar dengan mudah saja dikhianati? Bagaimana orang-orang mau masuk ke PSI? Model kayak apapun, PSI sulit tumbuh wajar. Dan itu bukan karena Jokowi punya haters. Ada yang menjelek-jelekan. Enggak. Banyak yang enggak suka sama PSI. Enggak. Bukan itu alasannya. Justru berbagai manuver Jokowi sendiri, lalu juga sikap kedua anaknya, serta tidak terlihat ada kecerdasan politik. Bahkan lebih banyak melawan kehendak rakyat. Melecehkan kritikan rakyat. Ya itulah bikin orang enggak gabung. Ya. Jangan dikira loh orang yang senang Jokowi sudah pasti dukung Gibran dan Kaisang. Enggak, apalagi bersedia jadi anggota PSI. Contoh sederhananya, bisa tak perlihatkan? Kira-kira bekas pembantu Jokowi di kabinet, ada yang jadi anggota PSI? Tidak ada kan? Bisa sebutkan satu nama saja. Ketua organ relawan, baik relawan Jokowi maupun Gibran yang merapat ke PRT Gajah itu siapa coba? Atau gini aja deh.
Kita cek partai-partai besar yang ada. Baik Gerindra, PDIP, sama Golkar. Adakah dari ketiga partai itu kader-kadernya bergabung dikarenakan ada Pak Harto, ada Bu Mega, ada Pak Prabowo sebagai presiden? Ya enggak lah. Mereka para kader pada setia dan dengan kerelaan mendukung karena visi misi partai yang konsisten. Memperjuangkan visi yang ada. Jika ada kader partai yang gabung ke PSI, pasti ada masalah. Dan masalahnya pasti dia sendiri yang bermasalah. Tidak mungkin partai yang bermasalah. Ya mungkin kecewa, gelo, dan sebagainya. Merasa tidak diperhatikan, maka bergabung ke PSI. Jadi lama-lama PSI menampung orang-orang yang kecewa. Berat nanti. Dulu logo PSI bergambar mawar merah. Diganti mawar pink. Terus sekarang ganti gajah. Nggak bikin orang cinta sama partai ini. Sempat lama tuh warna dominan partai pakai merah. Terus ke pink. Dan sekarang hitam putih. Nggak ngefek juga. Ya, publik ngomongin revolusinya PSI. Sok-sokan semua kader berhak memilih ketua umum secara langsung. Nyatanya mak bedundu. Ada Mat Ali. Jadi ketua harian. Lah ngono iki kepiye? Apa fungsinya memilih langsung? Demokrasi mau gua hapus-hapus tok. Kalau yang ngerti politik, masih ada juga tuh dikasih stempel partai super TPK. Macam perusahaan yang sudah go public, nyatanya banyak praktek di internal. Demokratis, orang demokratis belas. Di mana-mana ketua partai tingkat provinsi, tingkat kota tidak dipilih berdasarkan musyawarah kok, tunjukkan semua. Tidak sesuai yang dirembuk sama pengurus partai di jenjang itu. Tiba-tiba di si A, si B, si C, jadi ini, jadi itu. Wes ngono yang ditunjuk. Benar-benar orang baru, bukan dari kader dari bawah. Salah satu yang bisa tak sodorkan, ya ketua DPD PSI Kota Solo. Wakil wali kota Solo itu, Mbak Astrid itu. Ya. Sudah berapa lama jadi kader PSI? Bisa-bisanya langsung jadi ketua tingkat kota. Malah jadi kepala sekolah kader di DPP PSI. Sengerti apa seorang Mbak Astrid mengenal ADART, visi misi partai meskipun dia mantan rektor. Prinsip-prinsip atau nilai-nilai perjuangan PSI. Dengan modelan begini, PSI bisa narik kader baru. Yang ada kader lama malah pada pamitan. Ngapain nguri-nguri setia? Ngopeni partai jika orang baru tiba-tiba mak bedunduk. Bisa langsung mak celingkrik. Pegang posisi tertinggi. Nah, beberapa contoh tadi memperlihatkan jalan hidup partai atau nafas utama partai politik kan demokrasi. Demokrasi. Sementara PSI malah menerapkan pola patuh ke Jokowi. Yo bakalan buat salam. Iya ndak? Oke lah, ini kuliah ceramah dari Begawan. Semoga tidak salah paham ya. Salam Begawan, salam Kompol. Dadah.